Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ada orang Pak Guru di Medan kalau tidak salah. Iya, Medan. Dia mau Ah, izin. Medan? Apa yang terjadi di Medan? Jadi berita nih ada orang mau izin istirahat di dalam masjid sama orang Sibolga. di situ. Tidak boleh di dalam masjid tapi dia kekeh mau istirahat di dalam masjid. Tidur atau tiduran akhirnya karena si orang yang tidak diikuti instruksinya untuk jangan tidur di masjid ini tersinggung, dia pulang bawa 4 temannya terus kegebukin orang yang istirahat di masjid itu sampai meninggal, Pak Guru. Iya. Tanggapannya gimana, Pak Guru? Pertama, kita berempati dan bersimpati kepada korban dan keluarga korban. Ya, kita sebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan berikutnya, saya tuh menduga 5 orang yang dimaksud tuh gila gitu, atau dia punya gangguan mental tertentu gitu. Sepaket 5-5. Ya sepaket kayaknya mah 5-5-nya gitu. Dan ternyata katanya mereka tuh bukan marbot. Bukan. Iya, marbotnya justru baru tahu tuh setelah lihat CCTV kejadian kayak gitu. Ya ampun. Jadi gini Baraya, ini pertama ya dalam Islam, karena ini berhubungannya dengan masjid. Dalam Islam di zaman Nabi, masjid itu multifungsi. Tempat anak-anak bermain berlari-larian, yes. Tempat orang beristirahat, yes. Tempat penampungan tunawisma, yes. Tempat rapat untuk ngurusin masalah negara dan masyarakat, masalah masyarakat itu juga yes. Tempat di situ menerima delegasi asing itu yes. Jadi buat ngaso, buat tiduran itu yes. Jadi masjid itu begitu. Karena itu masjid itu gak pernah kosong. Jadi kalau ada masjid, misal ya, masjid pintunya dikunci setelah sholat. Kenapa? Alasannya adalah karena takut ada pencurian gitu ya. Nah itu ciri masjid yang tidak barokah. Tandain orang yang ngebangunnya itu masjidnya nggak barokah. Kenapa? Masjid yang barokah itu selalu penuh. Makanya nggak akan ada kasus pencurian orang selalu penuh gitu. Kenapa ada kasus pencurian? Karena sepi. Jadi gini, barokah itu karena fungsinya banyak. Ya bayangin orang tidur di masjid. Para sahabat Nabi itu tidur di masjid. Latihan perang, bacok-bacokan, terang gitu ya. Itu di dalam masjid itu terjadi seperti itu. Nabi pernah menegur orang yang tidur di dalam masjid, pernah. Tapi karena posisi tidurnya. Posisi tidur di dekat tempat sholat, posisi tidurnya kakinya menghadap kiblat misalkan, atau posisi tengkurap gitu, dan sebagainya. Teguran seperti itu ada, tapi gak pernah negur orang tidur disuruh bangun terus keluar, itu gak pernah ada kejadian seperti itu. Dan sudah menjadi kebiasaan para ulama dan jamaahnya tidur di dalam masjid. Itu biasa. Lumrah. Nah, jadi ini sebenarnya kritik sosial kepada masjid-masjid di Indonesia yang banyak yang tidak barokah. Karena dikunci, ditutup, orang yang lagi tidur. Apalagi ini kan musafir ya. Ya mahasiswa dia numpang istirahat di captionnya juga. Dia tuh numpang istirahat. Numpang istirahat tuh boleh banget. Ada masjid di Jogja tuh. Ada orang yang istirahat di situ, dibangunin, tapi dikasih bantal. Pak bangun, ini bantalnya. Nah itu masjid yang bagus. Jadi istirahat di masjid dikasih bantal itu bagus. Karena memang bagaimana caranya agar orang itu dekat sama masjid, bukan orang jauh sama masjid. Itu masjid-masjid aneh yang kayak gitu tuh, itu unik. Pas mau ngebangun, minta duit ke musafir. Pas masjidnya udah jadi, musafir dilarang tidur di situ. Bangke itu yang ngurus masjidnya itu, bangke asli itu, nalar rendah itu orang-orang, dan rendah agama itu yang seperti itu tuh. Tapi nanti kan masjidnya jadi kotor. Ya itu tanggung jawab dari pengelola. Makanya coba nanti sediakan misalkan ya tempat khusus buat beristirahat. Pak, istirahatnya boleh tapi di sebelah sini ya misalkan. Yang bukan area tempat sholat berjamaah. Kan area tempat sholat berjamaah misalkan numpuk di bagian depan gitu ya. Nah ini kasih selasarnya, kasih apanya, ya silahkan. Saya waktu kuliah juga orang-orang tuh pada tidur tuh di masjid gitu. Pada guling-guling, main HP, ngerjain tugas. Di masjid tuh, itu masjid barokah tuh gitu. Ini bukan hanya tidak barokah, ini si makhluk 5 orang itu tuh, saya mah nggak ikhlas kalau dia tuh cuma dihukum 20 tahun penjara. 20, nggak ikhlas itu mah. Orangnya udah
sangat membahayakan gitu. Itu videonya beneran ngeri sekali itu, ngeri sengeri. Oh, lihat aslinya yang tanpa disensor ya? Dilempar kelapa kepalanya. Iya. Gila. Diseret dari dalam masjid keluar. Iya, terus Dilanjut kepalanya pukul terbentur lagi. karena diseretnya dari kakinya dulu gitu. Jadi pas menurunin anak tangga tuh jedak gitu. Dan itu tuh gara-gara nggak boleh tidur di situ gitu. Emang si 5 orang itu tuh pemiliknya atau apa gitu? Emang dia yang ngebangunnya gitu? Saya tuh pengen tahu apa dia yang ngebangunnya gitu? Apa duitnya pakai dia sampai dia berhak untuk itu? Bahkan seandainya ada orang tiduran di teras rumah saya gitu. Terus dia tuh nolak untuk bangun gitu. Saya emang nggak akan sampai ngebunuh dia, ada. Ya paling dicarekan gitu. Ya paling sebel-sebel tipis tapi dah. Sebel-sebel tipis gitu. Seburuk-buruknya kayak gimana sekalipun gitunya. Paling manggil tetangga gitu. Bantuan masukin ini ke angkot gitu, dikirimin gitu. Seburuk-buruknya juga gitu. Ini kenapa sampai digebukin. Dan ya itu ngegebukinnya tuh sadis gitu. Dulu kan kita ngelihat Mario Dandi yang ngegebukin siapa sih, David Ojora. Itu tuh kita marah luar biasa kan. Karena sadis gitu. Ini mah 5 orang melakukan kesadisan seperti itu pada musafir yang cuman mau tidur di sebuah aset dan properti yang bukan milik 5 orang itu. Apa alasannya? Saya mah khawatir gitu ya. Karena etnis. Takutnya dibawanya ke sana gitu. Saya mah khawatirnya gitu. Perbedaan agama. Karena kan ini bukan perbedaan agama, itu orang Sumut sama orang Aceh itu kan sering sindir-sindiran gitu. Saya mah khawatirnya itu orang bawanya ke situ gitu. Ini juga ada berita yang sangat miris lagi, Pak Guru, satu lagi. Jadi ini saya tunjukin videonya. Enggak, itu sekali lagi yang Pak Polisi, Pak Hakim, itu 5 makhluk yang di situ tuh tolong hukumannya bukan hanya penjara tapi misalkan tiap hari itu di Ciwitan gitu. Gimana lah sepanjang, ya udahlah. Pria yang ditemukan tewas karena kelaparan pernah viral. Oh iya. Oh iya. Apa, Meng? Apa? Sok naik kalau mau. Aduh. Selama 3 tahun berturut-turut dia tuh viral karena dia ke kantor polisi mengatakan dia nyuri motor untuk masuk ke penjara. Dinas sosial, kemana Anda? Ya, kita tuh kurang sosialisasi. Kalau baraya kepepet banget, gak punya duit banget, dan ya yang semacam itu, jangan datang ke kantor polisi untuk bisa minta di penjara. Karena kan dia kayaknya mau makan gratis kali ya. Iya, pertama yang saya pikirkan dan saya bayangkan, masih banyak orang yang rela untuk ngasih dia. Jadi seandainya dia datang ke warung makan secara random, ke 10 warung makan aja mungkin 4 diantaranya tuh ngasih makan ke dia. Ini bukan hanya saya ngomong asumsi gitu, karena memang ada datanya bahwa masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat paling dermawan nomor 1 di dunia. Masyarakat paling dermawan tuh dalam artian mereka tuh terbiasa untuk ngasih sumbangan spontan. Jadi tiba-tiba ada yang minta-minta terus langsung dikasih tuh, itu kebiasaan kita, masyarakat Indonesia. Jadi salah satu keunggulan masyarakat kita tuh adalah kita tuh masih dermawan. Yang paling pelit adalah Cina, udah ketahuan itu. Tapi yang paling dermawan di dunia itu adalah masyarakat Indonesia. Jadi kalau baraya ada di posisi orang itu, ya punten pisan ya, ini mah kita nggak ngedoain apa-apa gitu. Cuman kalau baraya ada di posisi itu, lebih baik minta, lebih baik ngemis. Dan ngemis dalam situasi seperti ini adalah halal untuk bisa menyambung hidup daripada datang ke kantor polisi untuk minta di penjara dan makan gratis gitu. Nah, atau kemudian yang kedua yang tadi itu, datang ke dinas sosial, datang ke lurah, ke RT RW, minta didatangkan ke dinas sosial, bagaimana ini saya situasinya seperti ini gitu ya. Atau dia nampaknya masih muda, masih muda, dia bisa mentransaksikan keahlian dan kemauannya untuk bekerja. Kalau untuk makan mah dia bisa lah. Kayak salah satu yang menginspirasi itu kan Santo Suruh. Betul, the best dia Santo Suruh. Ya, sok saya maulah kerja apa aja asal dapat uang gitu. Ngorek-ngorek sepiteng. Sampai jadi punya perusahaan. Iya, nah itu bisa dipilih ya yang seperti itu. Maksudnya Santo Suruh itu relatif tidak memiliki keahlian spesifik.
tapi dia mau segala kerjaan gitu. Makanya dia bahkan jadi punya tim, punya perusahaan itu. Dan yang ketiga, ya kita bersimpati dan berempati. Saya berpikir bahwa dia nggak kepikiran itu tuh bukan hanya gara-gara nggak punya akses, tapi ya itu mungkin karena orang tuanya meninggal ya, bapaknya, Iya betul. dan itu berdampak Bapaknya pada meninggal, ibunya mentalnya. menikah lagi. Oh gitu. Nah, kenapa nggak ke ibunya kalau gitu? Ibunya nggak ngurus berarti. Astagfirullah, emaknya nggak ngurus. Tapi itu kejadian sih, teman saya juga kayak gitu. Perceraian, si ibunya nikah lagi, anaknya nggak diurus, culken weh gitu. Ya itu juga kejadian. Aduh, ternyata banyak ya orang-orang kayak gitu teh. Banyak itu karyawan saya satu ada. Nah, ada juga, aduh. Banyak yang banyak yang trouble itu karyawan saya. Trouble secara kehidupan berkeluarga. Ya itulah makanya bereproduksilah dengan bertanggung jawab. Ya tapi ya yang sudah ya sudah seperti itu, kita benar-benar berduka atas kematian orang itu. Semoga dia mendapatkan penghidupan yang lebih baik di alam sesudahnya. Tapi kalau sekali lagi ya, kalau Baraya mengalami kejadian yang sama, Baraya tuh masih punya harapan, Baraya tuh masih punya solusi. Bahkan level terendah sekalipun yaitu jadi pengemis adalah sah untuk situasi yang seperti itu. Cuman sayangnya mengemis sekarang juga ada mafianya, mafia pengemis. Betul. Jadi orang lapar asli itu nggak boleh ngemis, karena setiap lapak pengemis itu teh sudah dikuasai sama preman-preman. Dan bahkan yang mengerikan adalah di Bandung, Pak Guru, dalam sebulan 2 kali orang gantung diri di Jalan Layang. Jalan Layang mana? Pasopati 1. Itu minggu lalu. Oh, di Pasopati? Pasopati. Di meninggalnya gimana? Gantung diri. Di pinggirnya gitu? Iya, kan di jembatan Layang itu kan besinya itu kan. Jadi tali gantung diri di situ. Motornya dibawa, motornya di samping, dia gantung diri 2 dalam sebulan. Wah, inspiratif di jembatan sekali Layang. Di tempat yang sama. Yang satunya lagi di Cimindi. Bahkan di Cimindi mah udah kayaknya ketiga kali orang gantung diri di situ. Jadi dalam sebulan 2 orang menyerah dengan hidupnya tuh, gantung diri tuh. Aduh. Hampir pasti 80% orang bunuh diri gara-gara apa? Gara-gara relasi sosialnya bermasalah. Jadi seandainya ada teman aja, seandainya ada kerabat saja, mungkin itu teh bisa selesai. Cuman gara-gara kerabatnya galak atau teman-temannya menjauhi dirinya, jadi dia bunuh diri. Teman yang kemarin di Jogja yang mahasiswa meninggal juga itu kan gara-gara masalah pertemanan kan, gara-gara masalah sosial. Ya makanya hubungan yang didasarkan pada asas gotong royong gitu, kerjasama kelompok, komunalitas, kayaknya kita tuh harus kembali untuk menengok itu. Mungkin gak sih itu tuh bisa kita jadikan sebagai solusi-solusi dalam relasi di dunia modern gitu. Atau bahkan kalau misalkan kadang kan bunuh diri itu muncul karena betul tadi tidak ada teman untuk mencurahkan isi perasaannya. Buat aja akun anonim kalau misalkan kalian malu. Oh iya. Anonim, kalian omongin aja apa yang ingin kalian mau. Atau ngobrol sama chatbot. Iya itu ya. Itulah. Yang penting mah jangan menyerah teman-teman semua. Kalau punya masalah, percayalah masalahnya akan selesai. Meskipun nggak tahu selesainya kayak gimana ya. Tapi kalau misalkan udah lewat 5-10 tahun, masalahnya selesai juga. Yeah. Dengan caranya sendiri. Oke, mungkin begitu Pak Guru untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.